Ubah ketakutan jadi kekuatan. Apakah tangan Anda kerap berkeringat dingin, jantung berdegup kencang, grogi dan cemas saat diminta maju dan berbicara di depan publik? Fobia terhadap hal tertentu, itu hanya sedikit dari tanda-tanda ketakutan yang mencengkram. Pada dasarnya, setiap orang pernah mengalami ketakutan pada suatu momen. Itu hal yang wajar, sebuah mekanisme alami yang muncul untuk menghindarkan diri dari bahaya. Namun, jika ketakutan tersebut terus berlanjut dan menguasai diri sehingga menjadi sosok yang menutup diri, tak berdaya, pasrah, bahkan untuk melangkah ke jalan kesuksesan pun takut, maka itu masalah besar. Terkait hal ini, pada titik berikutnya, ketakutan demi ketakutan yang tumbuh dalam diri akan menghalangi diri untuk bebas merdeka, merasakan kebahagiaan hidup yang diharapkan setiap orang di dunia ini. Pertanyaannya, sampai kapan Anda akan membiarkan diri Anda terus berada dalam ketakutan? Tidak ada cara lain kecuali Anda harus memutusnya, menyingkirkan ketakutan itu sejauh-jauhnya. Ini semua tidak boleh hanya berhenti pada tekad. Anda harus benar-benar melakukannya dengan tindakan nyata. Anda mungkin berpikir, bagaimana cara menyingkirkan ketakutan itu? Jangan khawatir. Selalu ada cara untuk berubah menuju keadaan yang lebih baik. Anda bisa mencoba cara-cara sederhana di bawah ini agar dapat secepatnya bebas dari ketakutan itu. Bahkan kalau bisa, Anda dapat mengubah ketakutan tersebut menjadi kekuatan Anda. Langkah-langkah mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Pertama, kenali ketakutan Anda. Salah satu cara mengatasi atau menghilangkan rasa takut yang berlebihan menurut Mental Health Foundation adalah dengan mengenali pemicunya terlebih dahulu. Setidaknya, Anda akan lebih mudah mencari solusi. Ini mengandaikan bahwa meski Anda diliputi ketakutan yang luar biasa, Anda harus tetap bisa meluangkan waktu untuk berpikir jernih sesaat dan bereksplorasi atas semua kemungkinan solusinya. Bila perlu, Anda dapat menuliskan jenis-jenis ketakutan itu di buku catatan Anda. Buatlah daftar ketakutan dari yang biasa sampai yang tertinggi, parah, dan membuat Anda tidak berkutik. Tidak perlu ragu menuliskannya. Sebagian orang biasanya ragu, padahal menuliskannya akan membuat diri sedikit terbantu, menghadirkan perasaan nyaman dan damai di hati. Dengan menuliskannya, secara tidak langsung, Anda sudah belajar untuk jujur kepada diri sendiri dan mengekspresikan apa yang Anda rasakan. Jangan memendam hal-hal yang membuat Anda tidak nyaman untuk kurun waktu yang lama. Itu akan membuat Anda makin terpuruk. Tidak menjadi soal jika kemudian dalam catatan jujur itu, Anda mendapati fakta bahwa selama ini, ternyata Anda takut pada binatang kecil semacam cecak dan kadal. Itu tidak masalah. Setiap orang bisa takut pada apa saja, termasuk pada hal-hal yang menurut orang lain tidak perlu ditakuti. Nah, dari catatan itu, Anda akan memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi pada diri Anda. Anda dapat mengandalkan catatan itu. Dalam arti kata, membaca kembali catatan itu kapanpun rasa takut atau ketakutan itu muncul. Langkah lanjutan dari mencatat ketakutan ini, Anda dapat menuliskan target pribadi yang membantu Anda mendepak rasa takut itu agar tidak lagi meneror Anda. Apa yang sudah Anda lakukan ini adalah langkah-langkah kecil yang sebenarnya cukup efektif membantu menghilangkan ketakutan Anda. 2. Menerima kenyataan. Mengapa ada orang yang begitu sulit untuk berubah? Terus berada pada persoalan itu-itu saja, dan sepertinya akan terus abadi di sana. Salah satu kemungkinannya adalah orang itu tidak pernah menerima kenyataan. Tidak menerima kenyataan sama halnya menutup diri pada sejumlah kemungkinan yang akan terjadi dalam hidup. Padahal menerima kenyataan akan membuat Anda lebih tenang dan siap menghadapi ketakutan. Kenyataan bahwa Anda, misalnya, pernah dipermalukan oleh seseorang di depan publik saat Anda belajar public speaking, jangan membuat Anda ketakutan atau bahkan trauma berkepanjangan sehingga tidak pernah lagi berani berbicara di depan publik. Yang terbaik adalah menerima kejadian itu sebagai pengalaman hidup yang tidak mengenakan. Itu terjadi di masa lalu, tidak ada hubungannya dengan masa kini. Mau diapakan juga, apa yang terjadi di masa lalu tidak akan pernah bisa Anda ubah, bukan? Mau menerima kenyataan akan mengajarkan Anda mengingat setiap peristiwa dalam hidup secara wajar. Anda akan sadar bahwa tidak setiap hal di dunia ini dapat Anda kendalikan, apalagi yang terjadi di masa lalu. Sisi baiknya, Anda memiliki peluang untuk mengubahnya di masa kini atau masa depan dengan melakukan hal-hal terbaik hari ini. Anda tidak akan membiarkan ketakutan yang bersumber dari masa lalu merampas hak dan peluang Anda hari ini, bukan? Ketiga, hadapi ketakutan itu. Orang bijak berkata bahwa cara terbaik mengusir ketakutan adalah dengan menghadapinya. Anda mungkin berpikir ini sungguh mustahil. Ya,
Bagaimana bisa orang yang takut pada sesuatu malah diharuskan menghadapi sesuatu itu? Anda pasti menolak. Ah, tidak. Ini pasti akan sulit dilakukan. Anda boleh saja bilang ini mustahil dan sulit. Namun, coba pikirkan, apakah melawan hal yang Anda takutkan itu tidak bisa dilakukan? Tentu bisa, bukan? Perkara bahwa Anda merasa takut itu soal lain. Itu perasaan Anda. Sama sekali tidak mengubah peluang bahwa hal tersebut dapat Anda lakukan. Pertanyaannya, jika Anda tidak berani menghadapinya, sampai kapan Anda akan terus menghindar dari hal-hal yang membuat Anda takut dan Anda tidak bisa berbuat apa-apa? Ketahuilah, menghindar terus-menerus dari hal-hal yang membuat Anda takut, justru akan menghambat sejumlah hal penting lainnya yang semestinya dapat Anda lakukan dengan segera. Contoh, Anda takut untuk berbicara dengan orang baru. Padahal Anda mesti berbicara dengan tetangga Anda yang baru terkait batas-batas tanah yang harus dijelaskan dan dirundingkan bersama. Ketakutan Anda telah menunda hal-hal yang semestinya harus tuntas segera. Ini baru satu contoh. Masih banyak contoh kasus lain yang tertunda gara-gara rasa takut pada sesuatu atau seseorang. Dalam hidup ini, seharusnya Anda banyak mencoba sesuatu. Jangan pernah kalah sebelum bertanding. Dengan sering mencoba banyak hal, pengalaman Anda akan bertambah. Wawasan Anda akan luas, dan jaringan persahabatan atau rekanan Anda meningkat. Ini semua bisa terjadi asal Anda berani menghadapi ketakutan itu. Nah, sudah jelas bahwa cara paling efektif untuk mengatasi ketakutan adalah dengan menghadapi ketakutan itu sendiri. Kalau mula-mula masih takut, itu wajar. Yang perlu Anda lakukan adalah mendorong diri Anda lebih kuat dan semangat untuk menghadapi ketakutan itu. Makin lama mencoba menghadapinya, makin terkumpul rasa keberanian Anda, hingga di titik tertentu, Anda pun menjadi sosok yang pemberani. Keempat, tenangkan diri. Saat ketakutan yang luar biasa menyergap Anda, gejala umum yang terjadi pada diri adalah perasaan tidak nyaman. Gejala-gejala itu jika tidak diatasi segera, dapat membuat segalanya lebih buruk. Yang jelas, ketakutan itu tidak hanya berdampak nyata pada mental berupa stres dan cemas, tetapi juga pada fisik berupa tangan yang gemetaran dan keringat dingin yang mengucur di seluruh tubuh. Dalam kondisi seperti ini, yang Anda perlukan adalah menenangkan diri. Anda tidak akan mampu mengusir ketakutan dalam kondisi mental dan fisik yang parah. Anda dapat melakukannya secara fisik dulu, baru nantinya bisa dilanjutkan secara mental. Secara fisik, menghilangkan ketakutan dapat Anda lakukan dengan minum air putih, menarik napas dalam-dalam, dan mendengarkan musik. Secara mental, Anda bisa melakukan relaksasi dengan meditasi. Kelima, ubah jadi kekuatan. Bahwa ketakutan itu membuat Anda terpuruk dan tidak pernah mencapai kemajuan adalah sebuah kepastian. Namun yang harus Anda tahu, ketakutan tidaklah permanen. Anda dapat mengubahnya. Ketakutan bukanlah sesuatu yang alami dan abadi. Itu pilihan Anda. Anda dapat membebaskan ketakutan Anda. Dengan cara apa? Pertama-tama, ubah keyakinan terhadap sesuatu yang Anda yakini selama ini. Bukankah seringkali ketakutan itu berasal dari keyakinan diri sendiri? Salah satu contoh favorit tentang bagaimana menghancurkan kepercayaan yang diberdayakan ratusan orang adalah kisah tentang jarak 4 menit. Hingga 6 Mei tahun 1954, secara umum dipercaya bahwa tidak ada manusia yang bisa berlari 1 mil dalam waktu 4 menit atau kurang. Atlet dan neurolog jarak menengah Inggris, Roger Bannister, menghancurkan asumsi itu ketika ia berlari dalam 3 menit 59,4 detik. Dalam 1 tahun dia melakukannya, 37 pelari lain melakukannya. Hingga kini, lebih dari 1.000 orang telah mencapainya. Berkat Bannister, pelari top di seluruh dunia tiba-tiba menyadari bahwa mereka juga bisa berlari 1 mil lebih cepat dari 4 menit. Ini contoh kehidupan nyata yang fantastis tentang bagaimana mengubah keyakinan tunggal yang membatasi dapat memberdayakan orang untuk mencapai hal-hal yang lebih besar. Bayangkan bagaimana jenis keyakinan yang membatasi ini mungkin berlaku dalam karier atau di tempat kerja Anda. Hal ini bisa membuat atau menghancurkan mitos lama, membuat Anda mencoba dan mencapai tenggat waktu, target pendapatan, atau tujuan dan pencapaian pekerjaan pribadi. Jangan pernah kalah sebelum bertanding. Dengan langkah-langkah ini, Anda dapat mengubah ketakutan menjadi kekuatan yang mendorong Anda untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Selamat mencoba.